Nah, awak buka dia buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berani bicara di BPC, podcast BPC ya. Iya. Kita sekarang ini bincang-bincang ngobrol tentang sekitar kita, apalagi berkaitan dengan tema-tema aktual lah ya, tema-tema aktual. Jadi pemirsa, para pendengar, pemirsa dimanapun Anda berada, saya Gus El Faisal. Saya adalah koresponden Metro TV wilayah Sumatera Barat bagian utara, dan teman saya Januar Jamil, kontributor sekaligus wartawan Mimbar Sumbar. Jadi beliau bertugas membuat berita di bidang pemberitaan media online ya. Jadi Jamil, kita akan membahas berita-berita aktual seputar kita ya, berkaitan dengan pemilihan umum kepala daerah. Menurut Jamil gitu ya, pilkada kita ke depan ini, menurut Jamil sudah pernah, maksudnya saat ini tentu banyak berita-berita berkaitan dengan pilkada ya. Kira-kira berita-berita apa saja yang kita angkat berkaitan dengan pilkada ini, Jamil? Ya, sementara ini kami di lapangan media ya, wartawan ya. Semenjak mulai dari pendaftaran sampai dengan kampanye sekarang, kita tetap memberitakan kegiatan-kegiatan paslon ya, mulai nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 ya. Ya, kita selalu memberitakan, mengekspos. Dan kita juga di samping itu kita mengekspos kegiatannya, usukan ke tengah-tengah masyarakat. Kita akan mengambil pemberitaannya hal-hal yang menarik ya. Menarik, seperti contoh, kebetulan kalau lagi belusukan ada orang yang sakit, terus kebetulan kandidat mempunyai bisa untuk orang sakit, bisa dia untuk menyantuni lah bagaimananya, memberikan aktual ya. Artinya kita tidak menyebutkan memberikan sebuah dalam tanda kutip kartu ya. Pokoknya dia bisa mencarikan solusinya lah. Nah, hal-hal itu kita selalu beritakan. Nah, jadi kan ini kan pilkada. Ya. Tentu sebagai media mengacu kepada undang-undang pokok pers, ya juga harus independen. Ya. Nah, bagaimana Manjor dan saya juga di dalam peliputan berita tentu berikan kesempatan sama juga ya kan. Bila diundang tentu kita akan berikan porsi yang sama untuk liputan. Kalau Jamil gimana? Kita di samping itu kalau dalam kita sebuah memberitakan dalam pilkada ini, berita kita harus berimbang ya. Nah, kalau kita memberitakan paslon nomor 1, kita harus memberitakan paslon nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Itu selalu ditekankan oleh pimpinan redaksi supaya kita independen dan berimbang. Jadi dalam tanda kutip media kita itu tidak berpihak. Nah, di samping itu kita akan mengambil angle-angle berita itu dan visual-visual foto dan video itu dalam sisi yang menarik. Sisi lain ya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau dia berkunjung ke suatu daerah, ke suatu tempat, ada yang menarik, misalnya ada kelihatan got yang kurang bersih, dia janjikan kepada masyarakat, kalau dia terpilih nanti dia bersihkan ini. Nah, hal-hal itu yang kita ambil, bukan janji-janji visi misinya. Kalau visi misinya semuanya bagus ya. Jadi janji ke masyarakat waktu di TKP. Nah, hal-hal itu sangat menarik untuk dijadikan sebuah berita. Ya, seperti itu. Nah, itu kita kan netral tadi ya, artinya tidak berpihak ya. Tentu di dalam pelaksanaannya selain membuat berita, tentu juga kita diundang untuk kegiatan sosialisasi penyelenggara pemilu dan pengawasan pemilu oleh Bawaslu gitu kan. Nah, tentunya apakah ini juga wartawan memberi ruang juga untuk peliputan berita-berita tentang KPU atau Bawaslu? Iya, kita ketahui bersama
KPU itu adalah penyelenggara pemilu Betul. dan pengawasnya adalah Bawaslu, dan di samping itu ada beberapa organisasi yang ikut mengawasi pemantau ya, KIPP dan Mapilu. Nah, kita sebagai media selalu diikut sertakan dalam kegiatan ini. Di KPU beberapa kegiatan-kegiatan KPU sosialisasi dan pemantauan di lapangan, juga Bawaslu pengawasan kita diikut sertakan. Kita ucapkan terima kasih ya kepada Bawaslu dan KPU sebagai diikut sertakan. Nah, kita kadang-kadang diundang untuk dari suatu kegiatan. Nah, di situ kita berpunya kewajiban untuk mensosialisasikan ya sebagai media perpanjangan tangan dari KPU untuk menyampaikan kepada masyarakat apa sih program-program dan apa sih yang dilanggar, apa yang larangan yang dibolehkan oleh KPU dan Bawaslu untuk dalam pemilu ini. Nah, ini kita kan sebentar lagi akan melaksanakan pilkada ya, pilkada gubernur dan pilkada wali kota Bukit Tinggi, untuk khusus untuk Bukit Tinggi kan. Jadi ada 2 surat suara nanti kan. Nah, artinya sebelum pemungutan suara nanti tentu pasangan calon akan memberikan semacam persiapan tertentu kan. Ada orang sebut dengan serang fajar, ada money politik gitu kan, jelas-jelas kan sudah dilarang. Nah, bagaimana kita juga, apakah juga ikut serta juga atau memberitakan berkaitan dengan hal-hal seperti itu, karena itu memang dilarang. Ya. Beberapa minggu ini saya lihat tagline ya di media atau di medsos, pilih kalau serangan fajar jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Beda kalau yang dulu ya. Kalau yang dulu ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Nah, kenapa fenomena itu berbeda sekarang? Si penerima dan si pemberi kena hukuman sekarang. Ya, jadi tagline-nya seperti itu. Artinya bisa dilaporkan ya? Bisa dilaporkan. Nah, jadi yang si penerima serangan fajar dan si pemberi bisa kena hukuman, ada undang-undangnya. Kalau dulu kan beda ya, cuma yang pemberi. Nah, itu fenomenanya sekarang tagline-nya. Kalau sekarang, tapi saya berpikir begini, memang betul. Untuk suatu pemimpin ini kita harus melihat track record-nya ya. Apa yang telah dibuatnya. Dan selama dia di Bukit Tinggi lah. Apakah dia itu incumbent, apakah dia sebagai tokoh masyarakat, apakah pemuka masyarakat. Selama dia di Bukit Tinggi ini apa yang telah dia perbuat. Nah, seperti itu. Dan kita harus juga jeli ya melihat program-program visi dan misinya. Nah, untuk selama dia kalau terpilih 5 tahun ke depan ini seperti apa rencananya? Masuk akal enggak? Nah, itu yang penting. Masuk akal enggak? Bisa enggak? Kita kan bisa berpikir. Nah, kalau dia janji-janji terlalu mulu kan kita bisa analisa. Saya janjikan kalau saya jadi wali kota, saya akan kota Bukit Tinggi ini akan seperti kota Jakarta. Itu kan enggak mungkin lah. Nah, janji-janji itu kan seperti janji-janji yang enggak masuk akal itu kan kita katakan, kita paham lah sebagai artinya kita teliti dulu ya apa program-program masuk akal tidak. Jangan cuma janji-janji muluk-muluk enak-enak aja ya. Nah seperti itu. Saya paham yang disampaikan netizen sekarang itu. Kalau ada serangan fajar, jangan terima uangnya, jangan pilih orangnya. Nah, artinya kalau dia tidak ada niat untuk memberikan uang, karena tidak akan diambil. Nah, dia juga tidak akan dipilih. Nah, harapan saya kalau tagline itu bisa diterapkan, itu sangat bagus sekali. Ya, Bukit Tinggi ini kan kota wisata ya. Itu berkaitan dengan pilkada ini kan ada program kegiatannya yang berkaitan dengan pariwisataan. Itu ada visi misinya tentang pariwisata. Bagaimana mengembangkan pariwisata di Bukit Tinggi ke depan, gitu kan. Bagaimana menghidupkan ekonomi masyarakat, meningkatkan daya beli masyarakat, gitu kan. Jadi tentunya kita harus melihat sampai ke situ, gitu kan. Jangan melihat janji-janji yang terlalu tidak realistis kata orang. Ya, itu bisa saya sampaikan ya. Kebetulan saya beberapa tahun belakang ya, saya lebih
suka untuk pemberitaan di ini wartawannya kadang-kadang stay-nya kan ada. Ya. Kadang-kadang ada di Polres, ada di Polda. Kalau saya 5 tahun belakangan itu saya stay-nya di Dinas Pariwisata ya. Jadi saya selalu memantau, memberitakan apa-apa pariwisata di Bukit Tinggi ini. Saya juga pemantau jam gadang. Nah, beberapa hal di jam gadang itu yang banyak kejadian-kejadian apa positif dan negatif, bagus dan buruknya saya beritakan. Nah, di samping wisata di Bukit Tinggi, yang harus yang mendesak sekarang ini adalah masalah ketertiban dan keamanan dan kebersihan. Nah, itu yang kalau wisata kan itu yang pertama, di samping panorama dan udara itu kan itu ya, ada ketertiban, keamanan dan kebersihan tempat wisata. Nah, kalau 5 tahun kebelakangan ini saya lihat ya memang hal itu agak kurang ya di Kota Bukit Tinggi ya. Tapi saya lihat dengan visi misi yang keempatnya sekarang ini bagus ini. Saya lihat ada visi misinya mengenai pariwisata, mengenai kebersihan, keindahan dan ketertiban dan termasuk parkir, penataan parkir. Harapan saya ini visi misinya itu keempat calonnya ini bisa diterapkan kalau dia salah satu dia menang ini. Dan itu tentunya kita calon-calon ini kan calon-calon yang terbaik ya. Saya pikir sudah waktunya kita melihat, menseleksi ya siapa calon yang kita pilih tanggal 27 besok. Inilah sesuai dengan keinginan, bukan pilih berdasarkan uang ya, atau pemberian. Dan kenali siapa calon kepala daerahnya, gitu kan. Kalau kita daerah pariwisata, kita lihat bagaimana programnya wisata, dan lihat bagaimana bidang kesehatan, lihat bagaimana di bidang kepemudaan. Jadi, tapi satu ya, kalau kita memang lihat pariwisata di Bukit Tinggi ini maju atau tidak majunya, bisa kita cek sebenarnya. Ya, betulnya kita bisa cek ke hotel ya. Nah, wisata itu kan datang tamu. Nah, kalau kunjungan tamu datang ke hotel yang ada di Bukit Tinggi ini naik, itu berarti wisatawan di Bukit Tinggi banyak. Nah, banyak. Nah, efeknya gimana? Kalau hotel itu penuh, otomatis UMKM maju ya. Contohnya di pasar. Tentu untuk membeli sayur, daging, melonjak. Begitu juga UMKM yang ada di Bukit Tinggi. Wisatawan-wisatawan yang datang itu kan pembelinya. Wisatawan itu kalau datang ke Bukit Tinggi ini paling kurang satu hari itu menghabiskan uang 500.000. Bayangkan saja untuk beli oleh-oleh. Oleh-oleh, belum hotel lagi. Nah, kalau 2 hari udah 1 juta. Kalikan saja. Nah, itu harapan saya. Kalau kita memang itu kota wisata ini, Bukit Tinggi kota wisata, yang harus kita itulah keamanan, ketertiban, dan keindahan kota. Kalau keindahan kota kita udah punya, kesejukan kita udah punya. Nah, tinggal 2 lagi. Nah, itu ya, kebersihan. Baik, ya Jamil, karena kita sudah dibatasi waktu, pemirsa podcast BPC, kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.